KPK menyebut modus pencucian uang menggunakan modus kasino adalah sebagai modus yang unik dan juga bisa terbilang baru mengenai hal ini. Dan memang ada transaksi mencurigakan, ada 13 rekening yang diperiksa dan maksud kami ada 13 transaksi yang diduga mencurigakan karena isinya begitu banyak, jumlahnya tidak main-main, miliaran rupiah. Ada 55 juta dolar Singapura, kalau dikonversikan menjadi rupiah ada 560 miliar rupiah. Ini merupakan transaksi yang ia setorkan atau Lukas NMB setorkan ke kasino judi. Nah, apakah kemudian modus pencucian uang menggunakan medium kasino ini merupakan modus baru dalam menutup jejak korupsi? Kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, ada Bu Yenti Garnasih. Selamat siang, Bu Yenti. Selamat siang. Ya, Bu Yenti, KPK menyebut ini modus baru. Tapi apakah memang modus mencuci uang di kasino ini lazim digunakan oleh para koruptor di luar negeri mungkin? Atau ini modus baru? Baik. Baik, sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Bu Yenti Garnasih yang saat ini dalam perjalanan, dan kita masih akan terus mencoba untuk perbaiki komunikasi kami dan akan terus mendalami mengenai modus baru terkait pencucian uang yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Ada 560 miliar rupiah yang ia gelontorkan untuk disetorkan ke kasino agar ia mendapatkan bukti transaksi seolah-olah ia menang judi dengan jumlah tertentu yang sudah ia tentukan. Dan selain itu memang ia juga ada melakukan pembelian barang-barang mewah, dan saat ini rekeningnya sudah diblokir oleh PPATK dengan jumlah nilai rekeningnya sebesar 71 miliar rupiah. Tapi apakah ada rekening lain yang masih bisa ia gunakan? Saat ini Lukas NMB masih berada di Papua, di rumahnya, dan belum bisa diperiksa oleh pihak KPK karena saat ini para pendukungnya terus menjaga rumah tersebut sehingga menyulitkan pihak kepolisian maupun pihak KPK untuk bisa masuk, untuk bisa memeriksa dari Lukas NMB ini. Ada sejumlah kasino yang ia datangi, pemirsa, dan saat ini juga masih belum dikonfirmasi kasino apa saja yang diduga menjadi lokasi Lukas NMB untuk mencuci uangnya. Dikatakan ada sejumlah kasino di 2 negara, salah satunya adalah di Singapura. Kita akan coba kembali berbincang bersama dengan Bu Yenti Garnasih. Bu Yenti, sudah bisa jelas mendengar suara saya? Ya. Iya. Bisa dijelaskan mengenai modus ini, Bu Yenti, apakah ini modus yang benar-benar baru atau sebenarnya sudah ada di negara-negara lain misalnya? Sudah ada modus-modus seperti ini, itu sudah ada. Pokoknya kalau ada korupsi dan itu banyak dan itu mengalirnya kemana, pasti termasuk ke tempat perjudian ya. Perjudian atau masuk ke negara-negara safe haven untuk diinvestasikan di sana gitu ya. Jadi yang seperti ini, yang penting adalah bahwa KPK itu sekarang dengan adanya korupsi gratifikasi dan kemudian dari PPATK dia mendapatkan data bahwa ada uang setoran tunai keluar gitu ya. Itu luar biasa sih sebetulnya bagi saya. Yang dimaksudkan oleh PPATK bahwa ada setoran tunai 500 miliar lebih ya. Itu harus dikejar, harus didalami oleh KPK. Bukan masalah setoran tunai itu kemana, tetapi setoran tunai itu berasal dari mana. Ya, dan kaitkan dengan korupsinya. Kalau korupsi 1 miliar kan nggak masuk akal kan. 1 miliar ini keluarnya 500 kan nggak mungkin. Berarti apa? Ada pemasukan lain apa lagi sehingga ada jumlah 500 lebih miliar yang bisa kemudian disetorkan yang bersangkutan yang saat ini sedang menjadi tersangka korupsi. Oke, Bu Yenti, ini kan memang KPK mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memeriksa dan masih menunggu klarifikasi. Ini uangnya dari mana? Klarifikasi dari yang bersangkutan. Apakah memang hanya metode itu yang bisa digunakan oleh PPATK ataupun KPK dalam mengungkap hal-hal seperti ini? Apakah tidak ada jalur lain untuk bisa mengungkap dari mana dana tersebut bisa didapatkan?
kan begitu nggak bisa. KPK mencari sendiri, atau ya itu tadi diperiksa, diperiksa sebagai tersangka, kemudian disitulah dimintai keterangan, ya. Okay. Tapi bukan hanya nanti dari keterangan itu saja, bisa juga ya pada umumnya pasti tidak akan mengakui kan, tapi prosesnya seperti itu. Ini kan masalahnya yang bersangkutan juga belum bisa diperiksa kan sebagai tersangka. Nah nanti kalau diperiksa sebagai tersangka, itu kemudian diperiksa sebagai tersangka, ditanyakan laporan-laporan yang dari PPATK yang sudah didalami oleh KPK, ditanyakan kepada tersangkanya, apa jawaban tersangkanya. Kemudian dari jawaban itu dicari oleh KPK tadi, sesuai apa tidak. Kalau saya yakin tidak akan mengaku kan, tetap KPK yang mencari. Mencari di mana? Kan ini korupsinya itu, dugaan korupsinya kan bukan hanya menerima gratifikasi 1 miliar saja, tetapi harus didalami juga berkaitan dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, kepala-kepala daerah itu. Kemudian menurut PPATK ada dana-dana atau dari KPK ya, dana-dana dari anggaran PON dan lain sebagainya. Meskipun menurut pengacara tersangka bahwa ada pemasukan dari hasil perusahaan emasnya ya. Ya itu tidak bisa hanya pernyataan, harus dengan bukti. Baik. Kalau memang yang bersangkutan punya penghasilan dari emas, itu buktinya mana, dan ya pasti mereka nggak akan memberikan. Betul. Nah KPK juga harus mencari buktinya mana. Gitu. Jadi jangan berharap hanya keterangan gitu. Yang nggak mungkin lah mengandung keterangan. Dari keterangan itu pun harus dicari lagi. Baik Bu Yenti, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa selama ia menjabat ia tidak pernah melaporkan atau mempertanggungjawabkan dana-dana yang digunakan. Apakah kemudian, dan diketahui juga bahwa Lukas NMB ini menggunakan transaksi dalam mata uang asing, dolar Singapura. Apakah menggunakan valuta asing ini lebih sulit dideteksi atau seperti apa sebenarnya? Dana uang asingnya bagaimana, coba diulangi lagi? Ya, diketahui bahwa transaksi yang mencurigakan ini Lukas NMB menggunakan mata uang asing, dolar Singapura. Apakah menggunakan mata uang asing ini sebenarnya lebih sulit dideteksi? Tidak. Justru kan gini, kalau menggunakan mata uang asing, kan mata uang resmi di Indonesia itu kan rupiah. Pasti ada satu proses ketika dari rupiah menjadi mata uang asing. Jadi mata uang asing itu kemudian ditransaksikan, kan gitu ya. Ditransaksikan dalam hal ini adalah di store tunai. Semuanya sama gitu, semua sama. Bahkan yang harus dilihat begini loh. Transaksi mata uang asing itu dari mana gitu ya? Dari mana ya? Menerimanya dari siapa? Dari mana? Ataukah dari uangnya yang bersangkutan rupiah kemudian ditukarkan dengan mata uang asing atau apa? Jadi sebetulnya bukan hal yang sulit untuk KPK untuk melakukan hal ini. Kalau untuk masyarakat biasa ya susah. Tapi untuk KPK dengan penjelasan yang seperti ini, keterangan-keterangan seperti ini itu semua adalah alat bukti. Itu yang ditemukan oleh KPK. Dan yang penting bagi KPK adalah harus nanti menjadi tersangka, mentersangkakannya itu langsung dua dalam satu berkas, yaitu korupsi dan kemudian pencucian uang. Kenapa? Karena yang diketahui pertama kali adalah korupsi yang 1M itu gratifikasi. Setelah itu kemudian KPK memberikan data bahwa ada dugaan terjadi pencucian uang, yaitu mengirimkan uang ke luar negeri dengan setoran tunai. Oke. Bu Yanti, kita juga ingin kembali ke modus yang dilakukan oleh Lukas NMB yang disebut bahwa ia juga memiliki seorang manajer pencucian uang. Apakah ini hal yang lazim? Biasanya seperti apa peran manajer pencucian uang ini? Ya, manajer pencucian uang itu maksudnya begini. Biasanya ya, itu apakah itu legalnya atau itu konsultannya gitu ya. Jadi dialah yang melakukan kiat-kiatnya untuk melakukan pencucian uang, proses pencucian uang. Nah ini nanti
kalau terjadi betul pencucian uangnya, jadi pelakunya dua, yaitu pelaku yang dia hanya mencucikan uang aja dikarenakan sebagai dia adalah manajernya, itu juga pelaku gitu ya. Jadi pelaku pencucian uangnya itu nanti yang bersangkutan yang mempunyai hasil kejahatan korupsi atau dan yang melakukan itu tadi yang disebut sebagai manajernya tadi. Manajer itu kan nggak tahu bahasanya siapa, tetapi orang yang membantu. Dan di pencucian uang itu kan berasal dari Amerika ya. Yang namanya di Amerika, pelaku pencucian uang itu corporate atau apa tuh biasanya melakukan adalah konsultan maksud saya, legal atau konsultannya, auditor konsultannya gitu. Ya itu jadi kita nampaknya ini yang nampaknya agak baru nih malah. Tapi di Amerika tahun 2000 itu sudah banyak selalu melakukan pencucian uang, yang melakukan adalah orang lain yang dia bayar, dia gaji sebagai melakukan modus-modus itu. Nah ini yang harus diantisipasi, artinya apa? Ini malah baru, yang barunya adalah pencucian uang menggunakan orang lain. Ada orang yang lain yang harus membuat skema pencucian uangnya, skemanya. Nah, untuk diketahui bahwa nanti kalau terbukti orang yang membantu seorang misalnya koruptor atau narkotika melakukan pencucian uang, dia meskipun tidak melakukan korupsinya, tetapi dia kena pencucian uangnya. Baik. Dan itu berat ya, karena melakukan pencucian uang itu ancaman pidananya adalah 20 tahun. Jadi jadi tidak hanya koruptor nanti ya kalau menjadi pelaku korupsinya, tapi juga orang-orang yang membantu dia melakukan skema pencucian uang. Baik. Dan ini menurut saya yang baru tuh ini. Kok tumben gitu ya. Ada orang yang profesional menjalankan skemanya, baik. Ya, Bu, dia profesional ya, jadi Ya, Bu Yanti, secara profesional. Jika sebuah dana korupsi ini sudah diubah atau dicuci menjadi sebuah saham perusahaan, tadi Pak Mahfud bilang seperti itu, atau seolah-olah menjadi hasil judi, apakah masih bisa disita atau seperti apa? Ya, kalau judi itu agak susah ya. Kalau judi itu agak susah karena kan kalaupun tapi kalau kerjasama di sana di negara itu sendiri harus dilihat. Negara di mana pencucian uang itu terjadi di daerah itu, apakah memang boleh melakukan pencucian uang. Nah, kalau tidak itu bisa disita. Tapi kalau itu boleh, ya kita tidak bisa. Ya tidak bisa. Nah ini pelajaran untuk Indonesia ya, ternyata bisa ya. Hanya perlu ditanyakan kepada PPATK yang namanya store tunai. Store tunai itu dalam artian bagaimana ya? Karena luar biasa juga store tunai dan bisa terlacak oleh PPATK. Karena yang biasanya yang namanya store tunai itu adalah kita bawa uang tunai yang tadi itu mungkin store tunai itu uang dolar, kemudian disetorkannya gimana maksudnya? Disetorkannya langsung di tempat perjudian itu atau bagaimana? Kalau disetorkannya tempat perjudian itu, ya gimana ya perjudian? Jadi kalau di sana legal, kemudian yang disetorkan itu adalah uang tidak sah, ya, uang dirty money. Aturannya di negara itu bagaimana, itu bisa dilihat. Yang jelas kita harus pasti juga apa yang dimaksud oleh PPATK store itu apa. Itu karena kan pidana korupsi pidana itu kan mencari bukti material. Jadi betul-betul kita lihat apa ini maksud dia store tunai. Dan itu luar biasa sampai PPATK bisa tahu. KPK harus mengapresiasi ini. Baik, Bu Yanti, terakhir mungkin, ini kan ada modus baru menggunakan skema manajer pencucian uang. Bagaimana kemudian saran yang bisa Bu Yanti berikan kepada KPK ataupun negara kita ini agar ini tidak dicontoh oleh oknum-oknum lain yang mungkin melihat ini sebagai sebuah modus baru yang bisa menghalalkan cara mereka? KPK harus mempunyai, sekarang udah terjadi kan. Nah, sekarang tinggal penegakan hukumnya.
penegakan hukumnya itu bahwa orang-orang yang membantu para koruptor atau para pelaku kejahatan dan ada orang yang membantu hasil kejahatannya untuk dialirkan kemanapun itu adalah pelaku pencucian uang. Pelaku pencucian uang yang pelaku pokok juga. Nah ini jangan dianggap adalah membantu, tidak membantu. Yeah. Jadi jangan salah. Jadi memang yang mempunyai motif finansial itu adalah orang yang korupsi. Betul. Tetapi orang yang membantu menyetorkan tunai itu adalah pelaku utama juga dalam TPPU-nya. Artinya apa? Kita sampaikan kepada mereka semua di Indonesia kalau membantu menyetorkan uang hasil kejahatan dia akan kena pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidananya maksimum 20 tahun penjara. Satu-satunya cara sekarang itu. Baik. Memberikan satu warning, jangan berani-berani membantu karena ancaman pidananya sama dengan orang yang menyuruh dia. Ya, penegakan hukumnya harus benar-benar ditegakkan. Baik, terima kasih Bu Yenti Garnasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang.